Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nabila, dan rekan saya, Nazul Safira, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Islam pada masa dinasti kecil di bagian timur dan barat Baghdad. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Dinasti-dinasti kecil di bagian timur Baghdad. Yang pertama ada dinasti Tohiri. Jadi dinasti ini didirikan oleh Tohir bin Hussein. Ia adalah seorang yang berasal dari Persia. Dia diangkat sebagai panglima tentara pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ia telah banyak berjasa membantu Al-Ma'mun dalam menumbangkan Khalifah Al-Amin dan memadamkan pemberontakan kaum Alwiyin di Khurasan. Jadi pada mulanya Al-Ma'mun ini memberikan kesempatan kepada Tohir untuk memegang jabatan gubernur di Mesir pada tahun 205 Hijriah, yang kemudian juga dia dipercaya pula untuk mengendalikan wilayah timur. Lalu si Tohir ini menjadikan kota Marv sebagai perkedudukan gubernur. Setelah ia wafat, jabatan gubernur dipimpin oleh Tolha bin Tohir yang memerintah selama 6 tahun saja. Setelah Tolha, kekuasaan berpindah ke tangan penerusnya, yaitu Abdullah bin Tohiri, dan merupakan pemegang jabatan gubernur Khurasan terlama. Selama memegang pemerintahan setingkat gubernur, dinasti Tohiri ini mempertahankan hubungan baik dan setia kepada pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Bahkan nih, daerah Mesir pun diserahkan oleh Al-Ma'mun kepada penguasaan Abdullah bin Tohir pada tahun 210 Hijriah. Yang pada waktu itu sempat menimbulkan gejolak karena hubungan dekat dan kepercayaan yang diberikan Al-Ma'mun ini cukup besar. Wilayah kekuasaan Abdullah diperluas sampai ke daerah Syuriah dan Jazirah. Tapi pada tahun 213 Hijriah, wilayah kekuasaan Abdullah bin Tohir dikurangi dan Al-Ma'mun menyerahkan Syuriah, Mesir, dan Jazirah kepada saudaranya sendiri, yaitu Abu Ishaq bin Harun ar-Rasyid. Kenapa? Hal ini dilakukan oleh Al-Ma'mun setelah ia menguji kesetiaan Abdullah bin Tohir, yang diketahui ternyata cenderung memihak pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Sesudah Abdullah bin Tohir, jabatan gubernur Khurasan dipegang oleh saudaranya, yaitu Muhammad bin Tohiri. Ia merupakan gubernur terakhir. Walaupun beberapa kekuasaan atas wilayah-wilayah mereka dikurangi oleh khalifah, mereka ini terus memperluas wilayahnya dengan cara mempertahankan hubungan baik dengan khalifah Abbasiyah dan saling membantu dalam menjalankan kekuasaan Abbasiyah. Seperti ketika Al-Mutashim harus memerangi pemberontakan Al-Maziyar bin Karun dari Tabaristan. Lalu Abdullah bin Tohir turun tangan menyelesaikan dan menghancurkan Al-Maziyah. Kemajuan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan pada dinasti ini adalah kota Naisabur berhasil bangkit menjadi salah satu pusat perkembangan ilmu dan kebudayaan di timur. Pada masa itu, negeri Khurasan dalam keadaan makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan ilmu dan kebudayaan pada umumnya. Keadaan ini merupakan suasana yang menguntungkan bagi perkembangan seterusnya. Kemudian, dinasti Tohiri dapat diandalkan oleh Khalifah Abbasiyah untuk menjaga ketentraman dan kemajuan dunia Islam. Untuk mereka berhasil menguasai dan mengamankan wilayah sampai ke Turki yang para sultannya telah menyatakan kesetiaan dan ketaatan sebagai umat Islam yang tunduk di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Selanjutnya adalah kemunduran dinasti. Jadi kemunduran dinasti ini tampak ketika mendekati masa kemunduran, keluarga Abbasiyah ini menunjukkan perubahan sikap. Mereka mengalihkan perhatiannya nih dari keluarga Tohiri kepada keluarga Safari yang mulai menggerogoti dan melancarkan gerakan untuk menguasai Khurasan. Dalam keadaan yang mulai melemah ini, keluarga dan pengikut Alwiyin di Tabaristan yang tadi sudah dijelaskan menggunakan kesempatan ini untuk memunculkan gerakan mereka, bersamaan dengan gerakan Safari yang terus mendesak kekuasaan Tohiri dari arah selatan. Jadi pada tahun 259 Hijriah jatuh dan berakhirlah dinasti Tohiri yang dilanjutkan oleh dinasti Safariyah. Karena daerah Khurasan ini sudah diambil alih oleh keluarga Safari melalui perjuangan bersenjata. Dan keluarga Safari ini merupakan saingan keluarga Tohiri di Sijistan. Yang kedua adalah dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah ini didirikan oleh Yaqub bin Al-Laits. Dinasti ini hanya bertahan selama 21 tahun saja. Safariyah memiliki kekuasaan yang cukup luas dan megah karena Yaqub mendapat simpati dari pemerintah Sijistan. Pada waktu itu, ia dinilai memiliki kesopanan dan keberanian. Oleh karena itu, Yaqub ditunjuk untuk memimpin pasukan memerangi pembangkang terhadap Daulah Abbasiyah di bagian timur, khususnya di Sijistan. Ketika Yaqub menjadi panglima perang, ia berhasil mengalahkan para pembangkang dalam waktu relatif singkat. Akhirnya ia berjalan sendiri tanpa menghiraukan pemerintah Baghdad setelah ia menjabat amir di Khurasan. Selanjutnya, ia menguasai kota Herat dan Busang. Lalu ia juga berhasil mengusir tentara Tohiriyah dan akhirnya ia menjadi pemimpin di daerah itu. Yaqub juga menaklukkan sisa-sisa kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Tohiriyah yang masih setia di Khurasan sehingga kekuasaannya semakin luas. Yaqub ini dia memiliki watak yang cukup keras. Ia sangat berambisi menduduki kekuasaannya dengan gerakannya yang cukup membabi buta. Hal ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh khalifah di Baghdad pada waktu itu. Namun ia tidak memerdulikan lagi apa yang dilarang oleh pemerintah pusat. Ia menentangnya dan melanjutkan gerakannya sampai Persia, Irak, dan Ahwas.
Karena faktor inilah disebutkan bahwa dinasti Safaria sangat luas. Kerasnya sikap Yakub dan penentang yang keras terhadap instruksi khalifah serta ditunjukkannya kekuasaan-kekuasaan baru yang diduduki oleh Yakub dan kekuatan belantara yang cukup kuat menunjukkan bahwa Khalifah Abbasiyah di Baghdad ini sudah menunjukkan kelemahan. Dengan kelemahannya ini, Baghdad yang waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tamad, dia menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Yakub. Di antara daerah-daerah yang diberikan Khalifah pada waktu itu adalah Khurasan, Tibrasan, Jurjan, dan Aro. Lalu, setelah Yakub wafat, digantikanlah oleh Amir bin Al-Laits. Nah, sifatnya Amir ini dia berkebalikannya dari Yakub. Amir ini tidak keras seperti saudaranya. Bahkan sebelum ia diangkat menggantikan Yakub, ia telah mengirimkan surat kepada pemerintahan Baghdad yang intinya dia akan mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Baghdad pada daerahnya. Dengan demikian, pengangkatan Amir pun mendapat sokongan dari Baghdad. Sekalipun demikian, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa surat itu dimaksudkan sebagai tujuan politik agar Baghdad mendukungnya. Fakta yang ada adalah Amir akan menaati seluruh Baghdad. Pernyataan ini didukung pula oleh fakta bahwa setelah ia menggantikan kakaknya, hubungan Baghdad dengan Safaria semakin membaik. Namun, ada pemikiran lain yang menyebutkan bahwa Baghdad melunak terhadap Amir dengan tujuan lebih menenangkan suasana dan stabilitas politik. Karena jika Al-Mu'tamad tidak mendukungnya, dikhawatirkan kelompok Amir ini akan menambah masalah. Sekalipun demikian, kekuasaan Amir ini dia dieliminasi sehingga luasnya tidak seluas seperti yang dikuasai oleh kakaknya atau sepupunya si Yakub. Di antara wilayah yang dicabut khalifah adalah daerah Khurasan yang diberikannya kepada Mahmud bin Thohir. Lalu selanjutnya ada kemunduran dinasti. Jadi pada saat khalifah Baghdad dipegang oleh Al-Mu'tadid, Baghdad ini tetap mengakui kekuasaan Amir sekalipun mendapat perlawanan dari kalangan istana. Pembesar istana menahan Amir kemudian memberikan kekuasaannya kepada cucunya yang tadi sudah dibilang yaitu Thohir bin Muhammad bin Amir. Setelah Thohir bin Muhammad bin Amir, kekuasaannya diberikan kepada saudaranya Al-Laits bin Ali bin Al-Laits. Tetapi khalifah ini berhadapan dengan As-Sabakri, yaitu pembantu Amir bin Al-Laits. Pada saat inilah terjadi perebutan kekuasaan dan berakhirlah riwayat dinasti Safaria. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dinasti Samaniyah. Berdirinya dinasti ini bermula dari pengangkatan 4 orang cucu Saman oleh Khalifah Al-Ma'mun menjadi gubernur di daerah Samarkand, Firgana, Syaz, dan Harat yang ada di bawah pemerintahan Thohiriyah pada waktu itu. Akan tetapi, ternyata, selain mempunyai hasrat untuk menguasai wilayah yang diberikan oleh Khalifah kepada mereka, keempat cucu tersebut juga mendapat simpati warga Persia dan Iran. Awalnya simpati mereka itu hanya di kota-kota kekuasaannya saja, kemudian menyebar ke seluruh negeri Iran termasuk Sijistan, Karman, Jurjan, dan Ara, dan juga Tabanistan, ditambah lagi daerah Traksosiana di Khurasan. Berdirinya dinasti Samaniyah ini didorong pula oleh kecenderungan masyarakat Iran pada waktu itu yang ingin memerdekakan diri terlepas dari Baghdad. Oleh karena itu, tegaknya dinasti Samaniyah ini bisa jadi merupakan manifestasi dari hasrat masyarakat Iran pada waktu itu. Adapun pelopor yang pertama kali memproklamasikan dinasti Samaniyah ini sebagaimana dia adalah Nasr bin Ahmad, cucu tertua dari keturunan Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini berhasil menjalin hubungan yang baik sehingga berbagai kemajuan pada dinasti ini cukup membanggakan, baik di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, juga politik. Pelopor yang sangat berpengaruh dalam filsafat dan ilmu pengetahuan pada dinasti ini yaitu Ibnu Sina, yang pada waktu itu pernah menjadi menteri. Dinasti ini juga mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Hal ini diakibatkan adanya hubungan yang baik antara kepala-kepala daerah dan pemerintah pusat, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Samaniyah juga telah berhasil menciptakan kota Bukhara sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Karena selain Ibnu Sina, muncul juga para penjaga dan ilmuwan yang terkenal seperti Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Biruni, dan Zakaria Ar-Razi. Selain kota Bukhara juga ada Samaniyah juga berhasil membangun Samarkand sehingga mampu menandingi kota-kota lainnya di dunia Islam pada waktu itu. Selain berfungsi sebagai kota ilmu pengetahuan dan budaya, juga telah menjadi kota perdagangan. Lalu, slide selanjutnya ada kemunduran dinasti. Jadi setelah dia mencapai puncak kegemilangannya bagi bangsa Persia atau Iran, semangat fanatik kesukuan pun cukup tinggi pada dinasti ini. Oleh karena itu, ya ketika banyak imigran Turki yang menduduki posisi di pemerintahan dengan serta-merta, para imigran Turki ini dicopot karena faktor kesukuan. Jadi akibat ulahnya ini, dinasti Samaniyah mengalami kehancuran karena mendapat penyerangan dari bangsa Turki. Dengan keruntuhannya ini, tumbuhlah dinasti kecil baru, yaitu namanya dinasti Al-Ghaznawi yang terletak di India dan di Turki. Dan untuk materi kedua, yaitu dinasti-dinasti kecil di bagian barat Baghdad, akan dibacakan oleh rekan saya, Nazul Safira. Baik, terima kasih pada pemateri sebelumnya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan dinasti Idrisiyah, di mana dinasti ini didirikan oleh seorang penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah. Ada dua alasan mengapa dinasti Idrisiyah kokoh dan kuat, yaitu karena adanya dukungan yang sangat kuat dari bangsa barbar dan letak geografisnya yang sangat jauh. Lalu dinasti ini mengalami kemunduran. Jadi pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, dia merasa posisinya terancam dengan munculnya dinasti Idrisiyah. Maka Harun ar-Rasyid mengirim pasukannya ke dinasti Idrisiyah untuk melakukan perang, tetapi karena faktor geografi menyebabkan pembatalan pengiriman pasukan tersebut. Kemudian Harun ar-Rasyid memakai cara lain, yaitu dengan mengirim mata-mata bernama Sulaiman bin Zarir untuk mendapatkan kepercayaan dari Idris dengan berpura-pura untuk menentang Daulah Abbasiyah. Akhirnya Sulaiman pun mampu membunuh Idris dengan cara meracuninya. Terbunuhnya Idris tidak membuat kekuasaan dinasti Idrisiyah menjadi tumbang karena Idris meninggalkan seorang anak yang bernama Idris, dan dijadikanlah anak itu oleh bangsa barbar sebagai pemimpin selanjutnya dinasti ini. Oke, lanjut. Ada dinasti Aglabiyah, di mana dinasti ini didirikan di Al-Jazirah dan silsilah oleh Ibrahim bin Aghlab. Nah, seorang yang dikenal mahir di bidang administrasi ini, dengan ilmu administrasinya, ia mampu mengatur jalan pemerintahan dengan baik. Lalu, di Aglibiyah adalah suatu zaman terpenting dalam sejarah konflik antara Asia dan Eropa. Pada tahun 827 Masehi, Hijjatullah mengirim sebuah ekspedisi untuk merebut Silsilia dari Bizantium dan berhasil dikuasai oleh. Pada tahun 902 Masehi, Silsilian ini akan menjadi pangkalan untuk penyerangan daratan-daratan Eropa yang Kristen. Nah, dinasti Aglibiyah juga terkenal dengan bidang arsitekturnya, terutama masjid pada masa Hijjatullah yang disempurnakan oleh Ibrahim. Selanjutnya pada tahun 909 Masehi, kekuatan militer yang dipropagandakan oleh Abdullah al-Shia atas perintah Ubaidillah. Lalu ada dinasti Tuluniyah, di mana dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun, yaitu seorang budak dari Asia Tengah. Dinasti ini merupakan dinasti kecil pertama di Mesir dari pemerintahan Abbasiyah yang memperoleh hak otonom dari Baghdad. Setelah Ahmad wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang tertua bernama Al-Qawarihi. Lalu pada saat itu pula berbagai prestasi dinasti Tuluniyah telah banyak dicapai. Dinasti Tuluniyah mampu mengukir dan memperkaya peradaban Islam yang semasa dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Lalu selama beberapa tahun menjelang berakhirnya masa kekuasaan Al-Qawarihi mengalami kemunduran, pada dinasti ini mulai melihat adanya gejala memburuk, yaitu pada tahun 896 Masehi, Al-Qawarihi meninggal dan tahta kerajaan secara berurutan diserahkan kepada Abu al-Syakir. Kemudian Harun bin Qawarihi dan Syaiban bin Ahmad bin Tulun. Pada masa kekuasaan terakhir Syaiban, muncul dan berkembang sekte-sekte keagamaan Korotmita yang berpusat di gurun Syria. Nah, melihat keadaan tersebut, Syaiban tampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan sekte tersebut. Dengan bersamaan itu pula, Khalifah Abbasiyah mengirimkan pasukan untuk menaklukkan dinasti Tuluniyah. Di slide selanjutnya ada dinasti Iqsidiyah, di mana dinasti ini didirikan oleh Muhammad bin Tughi yang diberi gelar Akhirit Pangeran pada tahun 935 Masehi. Nah, dinasti Iqsidiyah ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyokong dan memperkuat wilayah Mesir. Pada masa itu, Mesir mempunyai kekuatan yang sangat kuat karena ditopang dengan kemiliteran Iqsidiyah yang tangguh dengan pasukan pengawal sejumlah 4.000 orang dan 800 orang pengawal pribadinya. Nah, sangat sayangkan nih, pada masa pemerintahan Kafur terjadi kemunduran dinasti tersebut yang termasyhur sebagai pelindung liberal, kesusastraannya dan seni. Beberapa serangan yang dilancarkan di Fatimiyah di sepanjang pantai Afrika Utara dan dapat diatasi, akan tetapi sepeninggal Kafur pada tahun 968 Masehi, Iqsidiyah menjadi dinasti yang sangat lemah. Nah, yang terakhir ini ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan bin Hamdun, seorang amir dari
suku Taklib, putranya Al-Husain adalah panglima pemerintahan Abbasiyah, dan Abu Al-Haiza Abdullah yang diangkat menjadi gubernur Mosul oleh Khalifah Al-Mu'tafi pada tahun 900 Masehi. Nah, pada masa hidupnya Abu Hamdan bin Hamdun ini pernah ditangkap oleh Khalifah Abbasiyah karena beraliansi dengan kaum Khawarij untuk menentang kekuasaan Bani Abbas. Akan tetapi atas dasar putranya Husain bin Hamdun ini diampuni oleh Khalifah Abbasiyah. Namun sangat disayangkan nih, dinasti ini setelah meninggalnya Haiza, tahta kerajaan beralih pada seorang putranya, yaitu Hasan bin Abu Haiza, yang diberi gelar oleh Khalifah sebagai Nasir ad-Daulah, dan Ali bin Abu Haiza yang bergelar Syaif Abdullah. Syaif Abdullah inilah yang berhasil menguasai daerah Halb dan Hims dari kekuasaan dinasti Expedia, yang kemudian menjadi pendiri dinasti Hamdaniyah di Halb. Lalu ada faktor mengenai jatuhnya dinasti tersebut, yaitu meskipun dinasti ini berkuasa di daerah yang cukup subur dan makmur serta memiliki pusat perdagangan yang strategis, kebaduyan yang tidak bertanggung jawab dan sikapnya yang destruktif tetap ia jalankan dengan sikap seperti itu. Suriah dan Al-Jazira merasa menderita karena kerusakan yang ditimbulkan oleh peperangan. Hal inilah yang menjadikan kurangnya simpati masyarakat dan wibawanya yang jatuh. Lalu ada faktor kedua, bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Macedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah menyebabkan dinasti Hamdaniyah ini tidak bisa menghindari dari invasi wilayah kekuasaan dari serangan Bizantium yang energik.